Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, berhati-hatilah kita supaya kita jangan menganggap istilah-istilah tertentu itu adalah hasil dari para selebriti, ya, atau orang-orang yang menjadi menjadi panutan masyarakat. Ya, karena dia terkenal. Dan itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena Alkitab kami adalah Alkitab yang lengkap dan di dalamnya penuh dengan kebenaran firman-Mu dan penuh dengan keajaiban kata-kata yang terbaik dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, demikian kata firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, ialah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara pemirsa, dulu kita mengira bahwa kata curhat itu adalah kata-kata para selebriti. Ternyata ini sudah ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Kitab Mazmur ini, saudara sekalian. Coba lihat. Dan lebih lama daripada itu adalah dalam 1 Samuel pasal 1. Di mana Ibu Hana yang sudah kepepet karena tidak punya anak dan sudah dimadu oleh suaminya, ia curhat kepada Tuhan di rumah Tuhan. Sampai Imam Eli salah paham melihat dia komar kamit, suaranya tidak keluar, dikira mabuk. Di sana dikatakan, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Kemudian Imam Eli memberkati dia dan lahirlah Nabi Samuel. Dan lahir juga saudara-saudaranya yang lain. Saudara pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan benar hal ini, saudara sekalian. Kenapa dikatakan di sini curhat di hadapan Tuhan? Saya baca lagi, ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat katanya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, ialah tempat perlindungan kita. Pada masa Perjanjian Lama, umat Tuhan tidak boleh punya hubungan langsung dengan Tuhan. Ia harus melalui imam. Itulah sebabnya mengapa waktu Ibu Hana itu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya di rumah Tuhan, di hadapan imam waktu itu, imam besar waktu itu namanya Eli, Imam Eli. Di sini disebutkan hai umat. Kenapa? Umat Tuhan pada waktu itu harus melalui imam-imam curhatnya supaya Tuhan mendengar. Dan sekarang saudara sekalian, begitu penting kita hidup dalam persekutuan doa supaya kita bisa saling mendoakan. Tentu sekarang kita tidak perlu perantara, ya, karena Yesus sudah menjadi imam besar agung kita yang sudah menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Saudara pemirsa, perhatikan ini baik-baik supaya kita jangan curhat. Misalnya ada orang yang dengan mudahnya curhat kepada lawan jenis ketika rumah tangganya bermasalah. Itu bahaya, saudara sekalian. Lebih baik sudah curhat di mana? Di persekutuan doa. Sampaikan beban saya seperti ini, atau berlutut di rumah. Sampaikan kepada Tuhan keluh kesah saudara sekalian, tanpa didengar oleh pasangan saudara sekalian yang mungkin memang jahat.
Itu sebabnya hari ini saya mengajak kita sekalian untuk ingat kata-kata ini. Curhat itu adalah kata-kata Tuhan. Firman Tuhan yang menyatakan demikian. Oleh karena itu, mari kita lebih tegas lagi kepada diri kita sendiri dan tidak mau curhat kepada manusia. Kecuali kalau kita curhat misalnya di persekutuan doa. Dan juga saudara harus hati-hati. Jangan sampai curhat saudara sekalian jadi gosip. Ya, karena itu lebih baik pada masa kini, karena kita sudah punya imam besar agung namanya Yesus Kristus, sampaikan kepadanya apa saja yang menjadi beban kehidupan saudara sekalian. Tentang kesehatan, sampaikan pada Tuhan. Oleh sebab itu saya setiap bangun pagi sekarang, setelah tua ini, sudah mulai menjelang 73 tahun, saya bicara begini kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, saya pagi ini, ketika bangun pagi ini saya percaya saya pasti sehat, hidup sehat, sukses dan makmur. Saudara katakan, wah, Opa itu sudah tua tapi masih mau minta hidup sukses dan makmur. Saudara sekalian, kalau sudah mulai dan katakan, Tuhan, saya sudah tidak tahan lagi ini, sakit penyakit ini Tuhan, kekurangan ini Tuhan. Iblis yang dengar baik apa saya katakan. Iblis yang dengar. Tetapi kalau kita katakan, puji Tuhan, saya masih bisa bangun pagi ini dan saya percaya bahwa saya pasti hidup sehat, sukses dan makmur. Itu Tuhan yang dengar, Tuhan yang mengerti dan membuat hidup saudara makin tua makin sehat, makin tua makin sukses, makin tua makin makmur. Dengar baik saudara sekalian. Jangan mengucap kata-kata kutuk terhadap dirimu sendiri. Mari kita belajar menaruh semua pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Seperti kata firman Tuhan ini, curahkanlah isi hatimu apa saja, atau dalam bahasa yang lain, curahkan unek-unek kita kepada Tuhan. Jangan simpan sendiri, nanti itu dapat membuat saudara malah sakit. Kalau saudara sudah sampaikan itu kepada Tuhan, ya lepaskanlah. Ya, nanti dia akan berurusan dengan semua masalah saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya semua pemirsa sekalian, kami cepat tanggap untuk curhat kepada Tuhan mengenai masalah dan persoalan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.